Ya. Kami Pak, kalau tapi trendingnya itu buat video. Ada. Sini. Bagi yang sudah gabung silakan komentar suaranya sudah jelas atau belum, dan silakan absen dari kota mana saja sambil nunggu teman-teman yang lain. Cek suaranya jelas. Tes cek sound. Oke, Kak Siti Aziza Jakarta Utara hadir. Kak Cecilia Sidoarjo apa kabar? Jelas ya dari Kak Aiman Solo. Ya, Sudah jelas dari Brebes Jateng. Dari Brebes. Wah, Brebes ini telur asinnya nih. Saya pernah makan telur asin Brebes enak nih. Suara sudah jelas, alhamdulillah. Kak Iim Sutanto, terima kasih atas informasinya. Ya, kali ini kita mau live bikin kue kering ya. Nah, kue kering kali ini siang hari ini akan sedikit berbeda dengan kue kering yang biasa kita buat. Bisa kalau kita buat kue keringnya ini manis, kali ini kita bikin kue keringnya yang savory, ya, yang gurih. Pokoknya nagih deh, ya. Dan kayaknya teksturnya cocok ya, lembut banget, lumer, belum sampai ke tenggorokan udah lumer ya. Alhamdulillah udah banyak yang hadir di sini. Tadi saya sempat broadcast, ternyata ada gangguan di WhatsApp saya, ya, mohon maaf. Siang hari ini saya nggak sendiri, di belakang saya ada Mas Gerald, Ya, halo. ada Mbak Afni, Kak Afni, ada Mas Hafid sama Mas Akbar. Nah, bagi yang teman-teman yang sudah hadir, langsung aja dicolek ya teman-temannya, ya. Kita mau ngobrol-ngobrol, mau sharing-sharing, silakan. Dan saya ucapkan selamat puasa ya untuk siang hari ini. Ya, untuk resepnya sudah di-share belum ya, Mbak? Belum. Nanti setelah acara ini ya. Setelah acara ini nanti akan di-share melalui fanspage. Ya, langsung di fanspage setelah live nanti akan di-sharekan. Oke. Iya. Nah, alhamdulillah sudah hadir semuanya. Teman-teman, terima kasih ya pada siang hari ini sudah bisa hadir. Dan mohon maaf saya kurang sehat sedikit dan saya akan panggilkan teman kita ya. Kalau misalkan teman-teman biasa di kelas-kelasnya jurikan kue nggak asing lagi, kita hadirkan langsung aja. Silakan Mbak Afni. Nah, ini harus berbagi ini karena cukup gak? Cukup. Hah? Aman. Mas ya. Kita ke belakang aja saya.
Oke, lalu kita bikin apa nih ceritanya? Ini bikin cookies daun bawang. Daun bawang? Iya. Wah ini ya. Kalau daun bawangnya yang kecil, yang besar-besar bisa nggak ya? Kalau besar-besar nanti waktu di sweetnya susah. Oh gitu ya. Ini bisa dikeringin dulu ya? Bisa ya, cuman aromanya kurang kuat ya. Ya. Oke, cuman kalau kayak gini mungkin keringnya bisa kering. Dia akhirnya warnanya gosong. Oh warnanya gosong. Iya. Jadi memang dibikin basah gini ya? Iya. Nah, pada waktu saat dibakar nanti akan terjadi proses pengeringan di oven. Iya. Oke, jadi teman-teman ini untuk daun bawangnya ya, pilih yang segar ya seperti ini. Jadi nanti pada saat proses pengeringannya di oven ya. Jadi aromanya lebih semerbak dibandingkan kalau sudah dikeringkan terlebih dahulu. Oke, teman-teman boleh catat ya. Mungkin belum kita kasih di deskripsi, mungkin hafal ininya gramasinya. Hafal, wah keren. Nah teman-teman boleh ya catat bahwa note atau catatan pulpen kertas silahkan. Bahan-bahannya apa saja nih, maaf nih. Yang pertama yaitu margarin dan butter, dimix saja. Margarin dan butter, iya. Langsung dicampur. Ini pakai 35 butter dan 50-nya margarin. Ya, dicatat ya, 35-nya butter. Kalau pakai BOS boleh juga ya. Boleh. BOS itu kayak room butter, teman-teman. Ya. Sama margarinnya 50. Iya, margarinnya 50 gram. BOS atau butternya 35. 35. Oke, selanjutnya bahan berikutnya. Bumbu penyedap. Bumbu penyedap ini opsional ya. Misalnya kalau teman-teman ada yang alergi bumbu penyedap, boleh juga digantikan dengan keju parmesan. Ya, boleh pakai keju parmesan dan lebih savory ya. Kalau teman-teman pakai keju juga boleh ya, keju edam diparut juga oke, nggak ada masalah. Nah, supaya ekonomis sebenarnya ini supaya ada flavor gurihnya itu sebenarnya di bumbu penyedap. Rasa apa nih? Sapi atau ayam? Sapi. Sapi ya. Kalau ayam boleh nggak? Boleh dong. Boleh ya, nggak ada masalah ya. Oke, lanjut. Lalu ada tambahan rasa dari garam. Garam selain fungsi dari rasa, mungkin dia makan membentuk tekstur yang lebih kokoh ya, karena ini ngeprul banget. Jadi fungsi garam ini adalah mempertahankan kokoh dari tekstur kue kering kita. Oke, selanjutnya. Di sini kita pakai tepung terigu protein rendah. Terigu protein rendah itu ada dua jenis ya, untuk gorengan sama untuk cake and cookies. Ya, kita pilih yang untuk cake and cookies. Bedanya biasanya warnanya lebih putih, lebih lembut, dan tentunya lebih lebih granulasinya lebih halus dibandingkan kalau misalkan untuk yang satu lagi protein rendah untuk gorengan. Misalkan kalau untuk gorengan bisa dipakai, Chef? Bisa, cuman warnanya agak sedikit kusam ya. Oke. Tepung terigunya 100 gram. 100 gram. Lalu kali ini tepung konsentrat SMS. Nah ini nih rahasianya kita ya. Sebenarnya kalau teman-teman bikin kue kering ini tuh produksi dari Juragan Kue. Jadi kalau penambahannya ini sebenarnya untuk menambahkan kualitas agar lebih renyah, apalagi menambah volume dan masa penyimpanannya lebih panjang. Dan ada yang satu lagi yang paling penting, yaitu hasilnya lebih banyak. Nah itu yang paling penting. Biasanya kalau satu toples, kalau tanpa tepung konsentrat ini, teman-teman biasanya misalkan kalau di gramasi sekitar ya 200 gram sampai 250 gitu ya. Tapi kalau menggunakan tepung konsentrat ini, teman-teman bisa naruh kue keringnya ini 150 aja, jadi masih ada sisa 50 gram. Nah itulah untungnya ya, 50 gram kalau kali berapa kan jadi satu toples lagi. Nah teman-teman ini bahan peningkat mutunya ya. Misalkan kalau nggak ada tepung konsentrat juga nggak ada masalah, bisa juga nggak ada masalah. Ini berapa gram? Total penggunaannya 5-10% dari total tepung terigu yang digunakan. Yes. Di sini kita menggunakan 5 gram. 5 gram ya. Tadi kan tepung terigunya 100 ya. Iya. Ya. Oke, selanjutnya. Dan ini tepung maizena. Ya. Tepung maizena ini fungsinya untuk menurunkan kadar protein, teman-teman. Jadi biasanya kalau orang-orang tempo dulu ya, itu tepung terigunya ini harus disangrai dulu, harus dijemur dulu. Nah,
Sebenarnya ini untuk menurunkan protein. Nah, tepung protein rendahnya ini kan kurang lebih 8 hingga 9% ya. Supaya lebih renyah, lebih ngeprul dan lebih lumer di mulut ya. Tanda kutip lumer ini sebenarnya untuk cairan ya. Cuman kalau kita itu istilahnya kalau pada umumnya ya, mama kalau di lumer tuh dimakan gini udah di mulut udah hancur duluan ya, nggak sampai di tenggorokan udah habis. Nah itu ya fungsi dari maizena. Oke, selanjutnya yaitu yang pertama itu daun bawang. Nah, karena judulnya daun bawang atau peterselie ya. Daun bawang, nah, cuman nanti toppingnya kita pakai peterselie. Soalnya kalau daun bawangnya yang di atas warnanya kurang cantik. Kurang cantik, jadi pakai peterselie ya. Oke, siap. Jadi peterselie ini untuk atasannya. Iya. Iya. Oke. Itu aja bahannya, simple, tanpa ada telur ya. Tanpa ada telur. Tanpa ada gula. Tanpa. Banyak yang wapri kita, chef. Aku mau dong bikin kue kering yang tanpa telur. Nah, ini dia nih ya, sesuai dengan requestnya teman-teman. Kalau mau pengen bikin kue apa lagi, silakan aja komen di kolom komentar. Mau dibuatin live kue apa, silakan. Kita insya Allah akan persiapkan. Ya, oke. Selanjutnya kita ke cara membuatnya. Pertama kita masukkan lemaknya ke dalam bowl. Oke. Nah ini ada kombinasi ya antara margarin dan butter. Misalkan kalau teman-teman tanya, chef kalau misalkan butter saja atau margarin saja boleh nggak ya? Nah, sambil nanti dibaca komentarnya dari Mas Gerald di belakang layar kita ya. Ya. Ini ada komentar dari Kak Rizky Siti Nurjana. Kok gambarnya nggak muncul dan suaranya nggak ada nih? Jadi gambarnya kayak dijeda. Oke. Mungkin bisa dites dulu ya, soalnya yang lainnya di sini lancar. Kalau di sini juga lancar kok. Ya. Mungkin wifi-nya yang di sana atau kuotanya. Ya, mungkin sinyal dari Kak Rizky atau dari peserta kurang bagus. Oke. Ada pertanyaan dari Kak Aiman. Maizena tadi berapa gram Mbak Afni? Oh, maizena. Oh iya. Maizenanya kurang lebih 13 gram. Terus ininya daun bawangnya? Daun bawangnya kita pakai 2-3 tangkai, ambil bagian hijaunya saja. Tangkainya seberapa? Ada contohnya nggak? Ada ya? Afif, coba. Kalau tangkainya yang dipikir yang besar bukan ya, kita pakai yang tangkai kecil aja. Yang biasa dipakai buat lumpia Semarang nggak ya? Nah, seperti ini ya. Tangkainya seberapa tangkai nih? Satu tangkai begini atau tangkai begini nih? Satu tangkai gini. Oh, satu tangkai begini. Ada berapa banyak? 2-3. Menyesuaikan selera saja sih sebenarnya. Oke, selera ya. Jadi mau banyak daun bawangnya, mau sedikit ya silakan ya. Oke, tadi udah dimasukkan ya butter sama margarinnya. Jadi teman-teman boleh 100% margarin saja atau butter saja. Cuman saran saya ya gunakan margarin ya. Kalau 100% butter nanti akan rapuh. Ini aja udah rapuh sebenarnya ya, serapuh apa masa lalunya ya. Oke, kita tambahkan apa? Kedua ini kaldu bubuknya. Kaldu bubuk Sama garam. Pakai yang daging ya, yang ya betul ya. Yang sapi yang digunakan. Daging sapi. Ya. Kemudian garam. Lalu kita kocok manual saja dengan balon whisk karena kita hanya membuat sedikit. Jika membuat banyak menggunakan mixer itu terlalu nggak efektif. Nggak efektif, jadi udah pakai balon whisk saja ya. Iya. Pakai sendok kayu juga boleh kali ya? Boleh, nggak ada masalah ya. Cuma diaduk begitu aja, teman-teman ini langsung praktek boleh, ya. Oh ya, teman-teman kalau kemarin kita sudah ada event namanya cookies lebaran, masya Allah, hasilnya Ya, bagus, keren. Betul sekali. Ya, ada apa saja kemarin cookies lebarannya? Ada choco stick cookies. Choco stick cookies, ada sus krim. Ya, strawberry tamrin. Strawberry tamrin, terus Kue ada berapa supreme. resep? Banyak ya? Banyak. Wih. Bonusnya sendiri aja juga. Ada 10 resep kalau nggak salah ya Mbak Afni. Bagi yang Iya. ketinggalan boleh langsung wapri saja di tim kita, di admin ya. Silakan nanti di inbox saja, silakan. Nah kali ini biasanya kita di YouTube, kali ini kita ada di Facebook ya. Wah gampang banget ya. Teman-teman kelihatan ya, mungkin dimiringin. Nah,
Yes. Kita aduk kasar rata aja sampai sedikit halus. Sampai halus aja. Iya. Kalau ini pasti nggak bisa nge-mix kayak buttercream ya. Weh, itu dari apa teksturnya aja udah lembek ya, udah kelihatan. Ya. Jadi kayak bikin semacam saus gitu. Oke, bagus. Oke, seperti ini kita masukkan daun bawang. Daun bawang. Sebenarnya daun bawang bisa di bagian akhir sih, cuman Ya. penyampurannya mungkin lebih mudahnya kalau masih kayak gini Di awal ya. Ya, soalnya kalau tepungnya udah masuk itu airnya daun bawangnya ngumpul di daerah sini aja, di daerah kanan aja. Jadi tidak rata. Oke. Nah ini nih tipsnya, daun bawangnya dimasukin di awal. Kalaupun di akhir bisa, cuma nanti nggak merata ya. Terus kemudian ngecopnya juga yang lebih lembut sedikit ya, jangan terlalu lembut juga jangan terlalu kasar. Mungkin kalau terlalu kasar jadi kayak ya kurang ini aja, kurang nyaman ya. Kalau terlalu lembut juga nggak kelihatan juga ini bahwa ini daun bawang gitu kan. Pokoknya keren lah ini. Oke, selanjutnya Kita masukkan bahan kering step by step sambil diaduk. Oke, bertahap ya. Oke, wah mudah banget nih ya, pasti ada di rumah ya, tepung terigu, tepung konsentrat SNS, nanti mulai harus dipakai ya. Kemudian tepung maizena, margarin, butter. Untuk gambarnya tidak bergerak, mungkin bisa dicek untuk sinyalnya kak ya. Kemungkinan sinyal dari kakak itu ada kendala atau lagi ngedown. Iya, kalau di sini sih lancar ya. Saya lihat di sini lancar. Untuk resep akan kami share ya setelah live ya kak. Oke. Lalu kita masukkan tepung konsentrat SNS-nya. Oke, setelah tepung terigu, tepung SNS. Yang kita buat adalah cookies daun bawang kak ya. Cookies daun bawang. Jadi ini asin tanpa gula, tanpa telur. Wah keren, keren banget pokoknya. Jika dirasa sudah cukup berat, kita bisa ganti menggunakan spatula untuk mengaduknya. Spatula boleh. Nah pastikan yang tepung-tepungannya tercampur rata. Jadi belum semuanya nih ya tepung terigunya ya. Jadi ada 3 tahapan. Ya tadi cuma 2 kali. Ini maizena masuk. Maizena, oke. Jadi kalau tepung-tepungannya dijadikan satu juga boleh juga ya. Boleh. Baik. Oke. Misalkan kalau teman-teman di gambarnya situ lagi tidak bergerak, mungkin sinyal di areanya ya. Tapi jangan khawatir, biasanya nanti kalau kita buat siaran ulangnya, teman-teman boleh klik lagi, boleh setel lagi, insya Allah lancar ya. Karena ini live biasanya kendala di sinyalnya teman-teman di area itu sedikit terhambat, kadang begitu ya. Nah kalau di Surabaya sendiri ini kita udah pakai yang sudah 5G ya, jadi mudah-mudahan ini tidak ngedown ya apa namanya? Ya. Tidak jaringannya ya. Nah. Oh gampang banget teman-teman. Setelah tercampur seperti ini, kita masukkan ke dalam piping bag. Masukkan ke piping bag. Nah saran saya ini karena live ya, ini saran saya kita masukkan ke chiller terlebih dahulu teman-teman ya. Di dalam chiller ini fungsinya agar dia mudah nanti squeeze-nya, kemudian warnanya lebih cantik ya. Kalau tanpa di kulkas atau langsung dia nanti akan luber. Nah seperti itu. Nah kita masukkan ke dalam piping bag, kemudian kita kasih squeeze pakai mata apa ini? Terang ya. Konsepnya seperti butter cookies ya teman-teman. Cuman ini agak sedikit apa? Kalau butter cookies kan sedikit lembek ya. Oke. Selanjutnya kita siapkan loyang. Oh ini nanti buat taburan? Iya, buat bagian atasnya. Oke, sekarang loyangnya. Oke, ini ada Kak Rena. Dari Kak Rena Setianingsih. Chef, saya telat gabung, resepnya apa aja? Oke, nanti kita ulang sekali lagi ya. Kita siapkan, berhubung kita pakai loyang teflon, jadi nggak perlu dioles. Nggak perlu dioles lagi. Kalau teman-teman pakai loyang aluminium, dioles sedikit, pakai seteling putih ya.
Kalau pakai margarin boleh nggak? Boleh, cuman biasanya agak sedikit keras bagian bawahnya kalau pakai margarin. Saran saya sih pakai yang mentega putih, ya. Ya, kelihatan nggak ya teman-teman? Nanti kita deketin deh, ya. Nanti kita deketin. Oke. Mampet. Ya. Bukan. Piping bitnya. Ya, ini ada kebocoran ininya, dipastikan waktu motong ujungnya ini ya itu lebih kecil ya, ini tadi kebesaran jadi lepas ya, tapi oke, tidak masalah. Jadi kita double satu lagi sama gunting. Oke, masuk Kak Chandra Dewi, masuk kecilnya kira-kira berapa menit? Saya sarankan sih kurang lebih 30 menit hingga 1 jam. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin bisa masukkan ke dalam kulkas dalam 1 malam, boleh juga disimpan dalam 1 malam ya. Lebih bagus sih 1 semalam ya, sekitar 8 jam. Ya. Oke. Iya. Jadi di speknya dari atas begini ya, seperti yang Mbak Agni sediakan, bisa disaksikan. Bisa juga dipadatkan, terus digilas di ring cutter. Jadi seperti cookies karakter saya. Oke, jadi dicetak, digilas ya, permukaannya rata ya. Jadi sebelumnya dialasi dulu pakai plastik atas dan bawah, kemudian digilas merata, kemudian dicetak nih, dicetak. Nah, seperti itu juga bisa ya. Nah, ini yang Kak Agni bikin, dia pakai squid ya, bisa pakai cetakan seperti ini ya. Wah, ternyata masih semangat ya, alhamdulillah makin banyak yang nonton ya. Chef, kenapa ya kalau aku buat kue kering dimasukkan ke plastik segitiga nggak mau keluar, padahal lembek itu kena apa ya? Oke. Kak Kari Akbar, nah, kenapa nggak bisa keluar? Ini boleh diperjelas ya, mungkin untuk kue kering apa nih? Kue kering butter cookies mungkin ya. Kalau yang di spot-spot gini nggak keluar gitu kan maksudnya? Ya, biasanya teman-teman penggunaan tepung terigunya itu menggunakan tepung terigu yang protein sedang atau serbaguna. Jadi dia sudah kokoh, ya sudah kokoh. Itu akan menyusahkan untuk disekuitnya ya. Dan saran saya kalau seperti itu mungkin untuk Kak Akbar ya, Kak Akari itu sebaiknya adonannya dimasukkan ke kulkas terlebih dahulu. Insya Allah nanti pada sekuitnya lebih mudah ya, lebih mudah. Nah, ini yang dicontohkan oleh Kak Agni ya. Ini langsung ya, jadi sebenarnya agak sedikit menyusahkan ya. Kadang nggak apa ya, nggak seragam atau nggak uniform gitu ya. Jadi sebaiknya sih di kulkas terlebih dahulu ya, dimasukkan kulkas bagian bawah ya, kurang lebih ya ditunggu aja setengah jam sampai 1 jam baru disekuitkan. Insya Allah akan mudah ya untuk sekuitnya dan insya Allah lebih rapi ya. Jadi begitu ya untuk Kak Akbar. Ya, kemudian kita siapkan oven. Kali ini saya menggunakan oven listrik ya. Oven listrik dengan suhu medium ya, 150 hingga 160 derajat Celcius. Kemudian saya gunakan blowernya atau anginnya supaya dia matangnya ini lebih merata seperti itu. Ya, untuk resep kali ini cukup untuk 1 toples yang 250-an kali ya, Mbak. Kurang sih saya, mungkin kurang 2 ya? kali resep ini. 2 kali lipatnya. Nah, ini karena prosesnya untuk demo, untuk trial ya, jadi bikin sedikit aja dulu teman-teman ya.
Oke, ada yang telat gabung, nggak ada masalah ya, nanti diulang lagi yang telat gabung. Saya akan share lagi di deskripsi untuk resep-resepnya dan cara pembuatannya. Oke, Kak Lena PW, posisi Wena ya. Chef, kenapa ya saya bikin kue putri salju keras banget? Padahal sudah pakai butter. Apa karena saya tambahkan almond bubuk ya, jadi keras gitu ya, Chef? Oke. Untuk Kak Lena PW ini apa nih ya singkatannya, posisi Wena kali ya. Nah, kalau misalkan untuk keras ya, biasanya pada saat mixingnya terlalu lama ya, terlalu lama. Kak Lena, kenapa kok bisa keras? Karena pada saat mixing lama ini terbentuk gluten dari tepung terigu ya. Nah, itu dia pengaruhnya. Jadi kalau terlalu kuat tepung terigunya itu akan membentuk tekstur. Padahal kalau bikin kue kering itu tidak perlu mixing terlalu kuat, tidak perlu terlalu lama. Jadi pakai spatula saja sudah cukup. Kalaupun pakai hand mixer atau pakai mixer cukup, asal rata saja, sudah cukup begitu ya. Jadi mudah-mudahan itu tips yang pertama. Tips yang keduanya supaya adonannya tidak keras, gunakan tepung terigu yang rendah ya. Jangan yang sedang ya, jangan yang serbaguna. Kalaupun yang serbaguna sebenarnya bisa teman-teman, tapi dengan syarat disangrai terlebih dahulu ya, atau dijemur di panas matahari ya, dijemur panas matahari ya, tentunya suhunya yang panas ya di luar. Nah, ini akan menurunkan kadar protein ya. Jadi sebenarnya kalau untuk almondnya sendiri, kalau untuk di adonan ini tidak berpengaruh di kerasnya, tapi pengaruh di pada saat pengadukan dan jenis terigu yang digunakan. Jadi itu ya Kak Lena, mudah-mudahan bisa terjawab ya. Dari Kak Chandra Dewi Rena, ngovennya berapa lama, Chef? Ngovennya berapa lama? Ngovennya kemarin kurang lebih 12 menitan. 12 menit? Oh, tergantung ya, tergantung. Oke, siap. Nah, ini kalau udah semua dispuit, kita beri peterseli atasnya. Peterseli, ini untuk mempercantik supaya ada apa? Aroma-aromanya kalau waktu dimakan, begitu dibuka toplesnya, wah jauh ini kok. Aromanya menggoda sekali ya, itu dari peterselinya. Ya, seperti itu di toel-toel aja. Ya. Ya. Oh ya, tadi ngomongin tentang putri salju. Saat ini JK sedang ada promo private paket cookies. Oh ya, ada promo ya? Ya. Oke. Promo private Mas paket cookies itu bersihkan sprinkle cookies, kastengel abon, dan putri salju. Oh, satu paket? Satu paket. Jadi ada berapa resep? 3. Putri salju, ya, kastengel cookies. Betul. Sprinkle cookies itu kue kering yang meletak-letak gitu ya. 1000. Apa? Kue kering pecah 1000. Pecah 1000. Ya, dan yang ketiga adalah kastengel abon. Wah, ini enak banget. Ini juga asin, manis, ya. Jadi sahabatnya ini nih, ya. Jadi kalau di hidangan pada saat Lebaran ada manisnya, ada asinnya. Ya, kalau di orang Jawa Timuran suka asin-asin, ya. Kalau kayak gini-gini pasti demen deh, ya. Mungkin toppingnya bisa dikombinasi juga boleh ya, pakai keju parut ya. Keren juga kayaknya. Wes, kita tunjukin ke kamera. Boleh diperdekatkan. Ya, jelas. Oke. Ya, sip. Kita oven ya, kurang lebih 12 menit. Ya. Oke, dan kita lihat langsung hasilnya saja. Wah, renyah banget. Coba teman-teman lihat di kamera. Ini adalah hasil jadinya ya. Ini karena semuanya puasa, nggak ada yang nyemil nih hari ini. Kelihatan ya? Ya, oke. Bagus. Oke, mantap. Mantap ya? Oke.
Oke, kita lihat teksturnya teman-teman. Dia tidak berubah bentuk ya, tidak meluber ya, keren banget. Jadi teksturnya masih kelihatan. Kalau dilihat di toples juga catchy ya, kelihatan asik nih ya. Terus untuk aromanya, ini karena saya sedikit terganggu hidung saya. Aromanya bau daun bawang, butter sama peterselinya itu keluar. Coba tembus kan? Oh iya benar teman-teman, keren banget nih. Jadi yang bikin ngangen tuh sebenarnya aromanya ya. Dan teksturnya karena nggak bisa makan, kita langsung hancurkan coba. Coba ya. Coba teman-teman ya. Bismillah. Wow, lembut banget ya. Jadi ini kayak teksturnya kastengel. Wah, jadi pengen ini ya, nyoba ya. Nanti setelah maghrib ya, teman-teman langsung cobain. Mungkin yang bagi yang ketinggalan boleh langsung di-share lengkap resepnya. Ya. Silakan. Tepung apa tadi? Yang digunakan yaitu margarin mix. Dicatat ya, dicatat. Dari 50 gram margarin dan 35 gram butter atau BOS. Lalu secukupnya, kira-kira 1/4 sendok makan kaldu bubuk dan garam. Lalu tepung terigunya yang digunakan yaitu 100 gram. Tepung konsentrat SNS-nya 5 gram atau bisa di skip jika tidak memilikinya. Jika ingin memesan bisa langsung menghubungi official JK atau agen-agen terdekat yang ada. Jadi tepung konsentrat ini tidak dijual bebas teman-teman, khusus untuk kalangan sendiri ya, karena biar kita itu ada sedikit pembeda dengan kompetitor di luar ya. Jadi kalau misalkan teman-teman resepnya biasa-biasa aja, ya jadinya biasa-biasa aja gitu ya, kurang ngangen nih. Tapi kalau misalkan belum punya, nggak ada masalah, langsung aja praktek ya, langsung segera dieksekusi. Lalu tepung maizenanya 13 gram dan daun bawangnya potong kecil-kecil sebanyak 2-3 batang, ambil bagian hijaunya, bagian daunnya. Dan untuk peterseli keringnya itu secukupnya saja karena dibuat untuk topping dan bisa peterseli ya. Bisa dicampur dengan keju untuk lebih premiumnya. Wih, keren. Jadi ini bisa divariasikan original daun bawang kayak gini. Bisa dikasih keju juga boleh. Pokoknya yang asin-asin abon boleh nggak? Boleh ya. Jadi teman-teman bisa kreasikan pakai wijen juga boleh, wijen hitam ya. Wah, jadi variasinya banyak ya. Oke, sudah punya SNS Kak Cici, langsung aja dieksekusi. Kak Cici maizena 13, peterseli secukupnya. Yes, nggak pakai telur ya. Nggak pakai sama sekali. Tidak pakai sama sekali, tapi nggak berpengaruh gitu ya, nggak ada masalah. Oke, itu terima kasih untuk siang hari ini Kak Afni ya. Kita ketemu lagi ya nanti ya sama teman-teman yang sudah ada pada siang hari ini. Kita ada info apa lagi nih? Polling ya? Ya, polling untuk free class. Ya, free class. Baik, ada free class ya, ada free class di program berikutnya. Ada apa saja? Ada bakso goreng. Bakso goreng. Terus kemudian tahu bakso. Dimsum. Dimsum. Ada somai juga. Terus dan nanti masih ada banyak lagi ya, nanti akan kita sharekan melalui postingan official Juragan Kue. Ditunggu aja. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, kemungkinan besok sudah akan kita buka untuk pollingnya. Nah ini ada nih Kak Nelilva. Kestengelnya ampun Chef, nggak bisa berhenti makannya. Kalau diikutin bisa nggak nyampe lebaran kalau diikutin. Nah ini nih efek dari kalau ikut kelas-kelasnya di Juragan Kue. Semua resep-resepnya keren-keren, pasti jadi ya. Dan tentunya penuh dengan bimbingan ya, di mentoring ya. Salah satunya ada tim kita namanya Mbak Afni. Dan di belakang sana ada masih banyak tim ya.
Jadi teman-teman jangan khawatir, di grup diskusi ada teman-teman yang sudah praktek juga ya. Iya. Jadi saling sharing ya. Jadi teman-teman bisa tanya ke peserta lain juga boleh ya. Mudah-mudahan nggak pelit ilmu ya. Nggak ada yang pelit ilmu ya. Mas G, cuman suaranya doang. Ayo ke sini. Ayo Mas G, ini apa saja nih program kita? Saya gantian di belakang aja deh. Oke, halo semuanya. Weh, ini dia Mas Ki. Untuk program JK yang terbaru itu nanti ada event namanya Juragan Kue Bagi THR. Bagi-bagi THR? Ya, betul sekali. Ada singkatannya tuh? Ada dong. Apa itu singkatan THR? Turun harga rame-rame. Weh, keren. Keren, mantap. Ya, kita ada 3 paket ya di event ini. Yes. Untuk paket 1 itu ada paket THR 50.000. Itu berapa resep? Itu nanti ada 1 event Ya. yang berisikan 6 resep. Wah, murah banget. Dan untuk event ini adalah event terbaru ya, jadi belum pernah dibuat sebelumnya. Yaitu event ini berjudul Juragan Kue Street Food 2. Oke. Untuk materi yang didapatkan adalah 1 mochi premium, 2 roti gembong, 3 tahu kriuk, 4 mie katsu mantai ya. Untuk ke-5 roti kukus rikaya, dan yang ke-6 adalah dimsum. Wah, ini ada yang tanya nih, Chef. Mochinya itu kira-kira isiannya apa ya, Chef? Wah, pokoknya premium. Kita kasih banyak isian ya. Bisa diisi es krim juga bisa. Pakai krim juga bisa. Pakai coklat filling bisa. Pakai macam-macam ada kayak itu. Mochinya Sukabumi ya. Pakai kacang juga ada. Wah, keren lah pokoknya. Oh, tadi ada yang tanya nih Kak Afni. Garamnya tadi lupa berapa gram? Garamnya sama seperti kaldu bubuk, kira-kira 1/4 sendok teh. Oke, keren nih street foodnya. Ya, langsung aja. Street foodnya sudah mulai pendaftaran dari hari ini. Oh ya, sudah pendaftaran ya? Sudah pendaftaran. Harga normal kita di 300.000, tapi kita ada diskon menjadi 50.000 saja. Wah, hemat 250. Ini keren banget ya. Jadi hemat di 250.000. Banyak yang wapri nyesel nih nggak ikut kemarin Lebaran fair, nggak ikut cookies Ramadan. Wah, katanya. Untuk dimulainya setelah Lebaran Kak ya, sekitar tanggal 25 Mei. Nah, Kak Dewi ya sudah dijawab ya mulai kapan itu. Ya, tapi ini pendaftarannya sangat terbatas ya, hanya dibuka untuk 500 peserta saja. Jadi jangan sampai tertinggal. Biasanya setelah kita buka event itu hanya butuh waktu sekitar 1 minggu saja itu kelas sudah full. Jadi sudah full. Jangan sampai kelewatan ya. Dan segera amankan kuotanya dengan cara bisa hubungi agen atau reseller Juragan Kue Academy yang dikenal, atau bisa juga langsung menghubungi official Juragan Kue. Yes, alhamdulillah kata Kak Diah nih. Choco stick cookiesnya juga enak banget. Jadi kepanjangan order nih. Alhamdulillah, syukron ya untuk Kak Diah Satriani Utami. Alhamdulillah. Kak Eka Mardiana Marnoto. Alhamdulillah. Saya ikut semua. Siap. Wah, ini mantap ini. Sudah ikut sekitar Kak Eka Mardiana Martono itu kalau nggak salah di 17 event Juragan Kue sudah mengikuti ya. Wah, nagih dong ya kalau udah 17. Wah, terima kasih Kak Eka Mardiana ya. Iya. Oke, oh terigunya berapa gram tanya? Terigunya yang digunakan 100 gram. Oh jangan khawatir, nanti setelah ini di deskripsi akan kita cantumkan ya cara membuat serta deskripsi cara bahan-bahannya. Ya nanti boleh langsung dicatat aja. Oke, link pendaftarannya dong Kak Dewi. Nah, itu. Link pendaftarannya nanti akan segera dikirimkan oleh tim kami yaitu Mas Akbar di kolom komentar Kak ya.
Oke, di kolom komentar. Oke, selanjutnya kita ada paket THR 75.000. Oh, yang tadi 50.000, sekarang 75. Ya, dapat untuk apa aja? Paket THR 75.000 itu mendapatkan 3 event sekaligus. Oke. Dan mendapatkan total 14 resep. Weh, 14 resep. Betul sekali. Yang pertama, JK Street Food. Ya. Yang tadi sudah disebutkan. Oke. Kemudian JK Snack Frozen 1 itu terdiri dari pastel kari pap, Peter Bolen dan kroket kentang. Yes. Dan yang selanjutnya ada JK Frozen Food 1. Untuk materi yang didapatkan siomay, pancake durian, kebab, donat, American risol dengan total itu 14 item resep. Weh, 14 resep, 75.000. Betul. Wah, murah banget. Jadi teman-teman bisa hemat sekitar 650.000 rupiah. Waduh. Jadi jangan sampai tertinggal. Untuk pendaftaran paket THR 75.000 ini sangat terbatas ya. Hanya dibuka 5 sampai 11 Mei saja. Jadi sebelum lebaran sudah ditutup untuk pendaftaran. Kak Dewi Satun pengen ngikut eventnya jauh. Oh ya, ini bukan event yang langsung datang ke sini ya. Ini kursus online. Jadi teman-teman bisa langsung kita kumpulin nih di grup diskusi. Ada grup materi, juga ada grup bimbingannya. Serta ada sertifikatnya ya. Ada nanti full bimbingan selama 30 hari. Materi kita siapkan juga berupa PDF dan nanti ada e-book di terakhir event. Dan juga nanti bimbingan selama 30 hari, sertifikat praktek, dan masih banyak lagi fasilitas lainnya. Kalau misalnya setelah 30 hari itu masih ada yang ingin start tugas, gimana nih Chef? Bisa, itu nanti bisa langsung menghubungi ke Mbak Lala. Jadi kita tidak membatasi 30 hari langsung tutup, tapi kita akan berikan sedikit kelonggaran waktu untuk peserta-peserta. Mungkin lagi sibuk bikin orderan. Rp99.000 mendapatkan 4 event sekaligus yang terdiri dari 20 resep item. Oh, itu udah dibuatin nih pesan linknya. Jadi teman-teman langsung aja klik pesan linknya ya. Ya, langsung hubungi Mbak Lala nanti. Oke, jadi ada paket THR 99.000, resepnya berapa? 4 event. 4 event terdiri dari 20 resep. Ya, betul. 20 resep. Wah, 20 resep. ini nggak main-main kalau ngasih THR ini ya. Itu luar biasa. 1 juta hematnya ya. Ya, hematnya sekitar 1 juta rupiah, kurang sedikit lah. Ayo buruan, teman-teman. Paket THR 99.000 terdiri dari JK Street Food 2, JK Frozen Food 2, JK Frozen Food 1, dan Hantaran Kekinian. Oke, sebelumnya kita ada kelas polling, teman-teman boleh langsung aja polling. Kita akan share nanti ya di grup alumni dan member area. Teman-teman silahkan aja klik di pollingnya itu. Insya Allah dalam minggu depan ya kita akan bikin kelas gratisnya. Ada 2 materi di sana dan tentunya banyak hadiah dan banyak materi-materi yang akan kita berikan berupa e-book digital. Betul sekali. Untuk paket THR 99.000 ini hanya terbatas ya. Kita buka hanya sekitar 5 hari saja. Mulai hari ini ditutup pendaftaran tanggal 10 Mei 2021. Jadi jangan sampai tertinggal. Hanya dengan 99.000 teman-teman bisa mendapatkan 20 resep sekaligus. Jika teman-teman mendaftar di hari yang sudah lewat, maka kita anggap batal ataupun hangus. Yes, di harga normal. Ya, betul. Mas G, 1 tolong diinfo. Saya tolong diinfo. Saya mau ikut semua Mas G dari KMK. Baik Kak Mardiana. Nanti saya wapri Kak ya. Siap, semuanya nanti akan diwapri di grup alumni ya. Ditunggu aja info-info dari tim Juragan Kue ya, atau bisa menghubungi agen yang dikenal. Ya, kita ada agen atau reseller Juragan Kue yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Oke, itu aja infonya. Oke, itu saja. Mungkin saya rasa sudah cukup. Dari Kak Afni, Sudah cukup? ada tips berikutnya?
Untuk agar adonan tidak meluber, usahakan saat mengocok butter itu tidak terlalu lama. Oke. Ada lagi? Dan waktu pengocokan tepung juga tidak terlalu sampai kalis karena nanti akan terbentuknya gluten dan itu yang menyebabkan kue kering menjadi keras. Keras dan susah dibentuk ya. Oke. Ya, itu tips pembuatan cookies. Pembuatan cookies untuk siang hari ini. Dan nanti kalau misalkan teman-teman kepingin dibuatkan live baking demo seperti ini lagi, ini karena banyak banget yang request ya untuk kue bawang cookies. Oleh sebab itu sesuai dengan requestnya teman-teman, sekarang kita hadirkan untuk live baking demonya. Nah, bagi teman-teman yang ingin request mau baking demo apa lagi, silahkan aja di kolom komentar. Dan cukup untuk siang hari ini dari Mas Ki, ada info lagi? Sudah cukup. Oh ya, tambahan lagi info, kita official Juragan Kue ada libur nasional. Ada libur nasional, jadi teman-teman kita juga ngerayain lebaran di sini. Betul, jadi mulai tanggal 12 hingga 16 Mei official Juragan Kue off atau libur operasional. Jadi teman-teman yang ingin daftar kelas ataupun yang buruan bisa langsung segera mendaftar sebelum tanggal 12 Mei 2021. Yes, jadi kita libur. Jadi teman-teman agak sedikit responnya slow ya, meskipun kita jawab. Ya. Kemudian ada yang pesan-pesan SNS mulai deh sekarang ya, karena untuk pengiriman juga terbatas ya dari ekspedisinya. Jadi mohon dimaafkan. Oke, untuk pengiriman, jika teman-teman pesan hari ini kemungkinan bisa kita kirim paling lambat itu setelah lebaran, dikarenakan beberapa ekspedisi sudah mulai libur, jadi tidak bisa mengirimkan ke luar kota. Jika teman-teman di daerah Surabaya sekitarnya bisa kita COD ataupun bisa langsung mengambil di kantor official. Ya, betul sekali. Di Surabaya ya? Ya, di Surabaya. Atau teman-teman bisa juga hubungin agen yang terdekat. Iya. Oke, dari Kak Rizky makanannya simple ya untuk siang hari ini, namun mewah. Wah. Terima kasih Kak Rizky. Cukup untuk siang hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada yang telat ya tadi. Ya. Kemudian sampai ketemu lagi di live berikutnya. Yaitu materinya akan kita susunkan. Iya, sampai ketemu. Saya Fadilah Ismail. Saya Gerald Tulian. Saya Afin Trisna. Salam sukses berjamaah.